Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Muhammad Khairul Rizal, mahasiswa PPSI IKIP Budi Utomo Malang, akan menerangkan tentang keterampilan dalam mengajar, yakni pada variasi stimulus. Ya, di mana variasi stimulus ini mencakup dua hal. Yang pertama, variasi tentang suara, dan yang kedua variasi tentang media. Variasi suara ini terbagi menjadi 4 atau mungkin 5 bagian. Yang pertama yakni tentang penekanan suara, yang kedua tentang gestur, yang ketiga tentang pindah posisi, dan yang keempat tentang variasi suara. Kemudian yang variasi media ini terdapat 3 bagian, yakni yang pertama tentang media menggunakan alat, yang mana alat tersebut digunakan digunakan dalam kelas untuk memudahkan para siswa dalam belajar mengajar ketika sedang guru itu tadi menerangkan sebuah materi. Dan yang kedua itu medianya, yakni tentang bisa disebut dengan media taktil, yakni guru menyiapkan sebuah media, contohnya media media dalam lab IPA, ada teleskop, ada neraka dan yang lainnya. Itu yang dimana guru mempersilahkan muridnya untuk menyentuh, meraba, dan juga mengevaluasi alat tersebut untuk bisa dipahami. Dan yang ketiga adalah cara guru berinteraksi dengan muridnya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang stimulus variasi yang bisa saya sampaikan. Berikut saya akan mencontohkan sebuah cara mengajar atau menerapkan keterampilan belajar variasi stimulus. Silakan dicek videonya di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung saja. Nanti hanya saya awali salam saja. Yakni yang pertama saya akan menerangkan tentang variasi suara, tentang tekanan. Ya, langsung saja. Dulu ketika Raja Fir'aun itu tadi sebelum meninggal, beliau Raja Fir'aun itu tadi sempat ingin mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian ketika sudah Fir'aun dan pasukannya melewati Laut Merah dan Nabi Musa sudah sampai di tepi sungai, di tepi Laut Merah, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tenggelamkanlah Musa dan pasukannya. Tatkala itu langsung Laut Merah akan tenggelam. Dan kemudian Musa dan umatnya segera lari, dan yang mana pasukan Fir'aun itu tadi tenggelam di Laut Merah. Ketika Fir'aun tadi sudah di ujung ajalnya, ya, kemudian Fir'aun berucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illa, sampai kata-kata ilah, malaikat Jibril tadi turun ke bumi, dan kemudian malaikat Jibril tadi menginjak kepalanya Fir'aun sehingga Fir'aun tadi sampai ke dasar laut, dan yang mana Fir'aun tadi tidak jadi mengucapkan kalimat syahadat. Karena kenapa? Karena dulu Fir'aun tadi sudah mencap jempol kepada Nabi Jibril, saya tidak akan mengakui Tuhanmu wahai Jibril. Saya ini adalah Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain saya. Berhubung tadi Fir'aun sudah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Jibril, maka Jibril tadi ketika Fir'aun tadi tidak mengucapkan kalimat syahadat, kata Jibril begini, kok enak enggak
Fir'aun. Biyen awakmu wis tak jempolanake gak kira nyembah pangeran iki. Jejeg kono nek dasar laut. Akhirnya Fir'aun tadi ditendang oleh malaikat Jibril dan sampailah dasar laut. Ketika Fir'aun tadi mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illa, tinggal Allahnya saja, itu malaikat Jibril menendang kepalanya Fir'aun, jadi lafaz-lafaz Allahnya tidak jadi diucapkan. Maka itu Fir'aun dulu sejatinya adalah Islam, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya karena sudah mencap jempol kepada malaikat Jibril untuk tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mungkin itu penjelasan tentang variasi tentang tekanan. Dan tadi itu juga disertai dengan gestur gerak tubuh. Dan juga disertai dengan pindah-pindah posisi. Karena dalam variasi stimulus dalam variasi suara itu ketika guru menjelaskan, guru harus berkeliling-keliling di antara siswa-siswanya. Dan kemudian guru harus juga mengisyaratkan tanda-tanda tangannya agar tanda-tanda itu bisa dinikmati oleh para siswa, agar siswa tadi menjadi fokus kepada gurunya ketika memahamkan materi. Mungkin itu yang tentang stimulus variasi suara. Dan yang kedua habis ini yakni tentang variasi stimulus tentang media. Langsung saja ya. Ini berhubung nggak ada isi dia, saya ini buat seakan-akan para siswa ini membagikan ke depan dengan melihat LCD. Karena LCD ini adalah salah satu macam dari variasi stimulus menggunakan media, yakni media alat. Bisa berupa LCD, laptop, kemudian sound system juga bisa. Mungkin langsung saja ya. Tolong anak-anak ya dilihat ya, di LCD proyektor sudah dijelaskan ya, beberapa poin-poin penting tentang bagaimana cara berbuat bakti kepada orang tua. Yang pertama, kemanfaatan berbakti kepada orang tua yakni bisa dibaca, yakni adalah bisa memperpanjang umur kita. Dan yang kedua, bisa menambahkan keceriaan pada wajah kita. Ya, yang ketiga, kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Ya, bisa di sini kan? Ya, mungkin itu ya. Sekarang kita pilih slide yang selanjutnya. Ya, mungkin itu penjelasan tentang stimulus variasi dengan media alat. Yang saya tonton tadi adalah dengan LCD ya. Yang kedua lagi dengan taktil ya. Berhubung waktunya sudah dibatasi ya, mungkin bisa saya jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua, variasi interaksi dengan guru dan murid. Bisa jadi si guru tadi itu menjelaskan dengan cara ketika bercerita, ketika menjelaskan tentang suara harimau, beliau si guru tadi menirukan suara harimau, menirukan suara gajah, menirukan suara burung-burung dan lain-lain. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang keterampilan variasi stimulus. Apabila ada kurang lebihnya, saya sendiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.